Oke guys, balik lagi sama kita di Jurnal Indigo. Yes. Masih di rumah yang sama. Masih di rumah yang sama. Masih sama aku Gilang dan Kak Fabio. Dan Kak Fabio gimana? Udah enakan Kak? Udah enakan. Karena gini loh, Kak Fab tuh denger kayak biasa ya, nggak tahu ya. Kalau teman-teman Kak Fab bilang sih memang apaan? Distraction. Kenapa? Apa Pak, santai. Hah? Ada yang gerak kayaknya sebelah kanan. Iya, nggak apa-apa, santai. Ayo, gecek. Oke, Kak Fab tuh memang denger berapa suara-suara ya. Memang pada dasarnya Kak Fab kan diberi kemampuan ini memang lebih ke arah suara sih lah. Jadi dengar suara kayak gitu-gitu. Nah jadinya agak tadi dibilang udah bantu Kak Fab ya untuk nutup dikit ya lah ya, supaya Kak Fab nggak banyak dengar suara, jadi fokus ke arah suara yang memang kita inginkan aja. Oke, sekarang penasaran kan teman-teman sobat Iya, Jurnal, tadi kita itu langsung kenapa ke ya? lantai atas. Si bambu Kak? Ya kenapa? Belum. Ada gerakan di mana? Awas. Ya. Belum gede nih bro, tuh Awas, hati-hati ya. Hati-hati. lubang. Kalian ingat rumah ini nggak sih? Yang lu kejeblos bolongan juga? Oh. Kan modelannya kayak gini. Kayak gitu tuh. Iya nggak? Oh. Persis. Kayak rumah dulu Iya jenderal ya, nggak? rumah jenderal ya. Iya, tapi ada Ini apa Kak ke atas Ke lagi? atas, itu ke atas enggak, atapnya kelihatan. Nah, Oke. sebenarnya sih Lang dari awal pertama Kak Fab masuk tuh Kak Fab tuh masih kayak beranggapan tuh bukan gitu loh, karena Kak Fab lihat tuh banyak cahaya banget yang berlalu lalang. Oh tuh. tawon apa laron. Cahaya gitu loh. Pergi masuk gitu loh. Yang ke arah antara jendela dan ke depan. Jendela ke depan gitu loh. Itu tadi cahaya apa sih? Tunggu deh, turunnya. Tadi cahaya apa sih? Pantulan ya? Pantulan cermin ya, Kak? Kayak pantulan cermin. Oke. Nah, nggak tahu ya, merasa energinya ini tuh kayak cuman lalu lalang gitu, karena belum membentuk secara padat gitu. Belum ngebentuk secara padat. Kalau aku sebenarnya udah ngelihatnya, jadi ini emang kamar-kamarnya tuh emang dijadiin kayak ya sebetulnya memang kayak asrama Kak. Tapi mereka yang datang ke sini memang ya itu dengan tujuan. Nah tujuannya ini benar, tujuannya macam-macam Kak. Tapi mereka yang kesini tuh ibaratnya nginep, terus habis itu ya mereka akan diperkenalkan dengan kegiatan si ritual tadi Kak. Nah ada suatu waktu di mana mereka itu ritual harus makan dan minum yang serba berwarna merah. Dan anehnya yang warna merah ini bukan makanan normal pada umumnya Kak. Dan itu yang aku lihat tuh sebenarnya ada di area bawah. Masih ada di area bawah. Nah, yang disajikan itu kayak minuman warnanya merah tapi baunya amis. Ya? Terus ada di atas piring itu tuh kayak udah disajiin nih. Ada buah-buahan juga. Ya, buah-buahan sih Bu. Kayak bulat-bulat. Bulat-bulat gitu. Ini bukan buah sih kayak bulat-bulat ini. Apa ya? Ya kamu lihat kaki gelantungan. Coba deh lihat lagi deh. Kayak kaki gelantungan ya. Bukan sih emang. Cuman perasaan aja. Nah, Oke. terus yang aku lihat ya Kak, Gimana? aku nggak lihat apa-apa. Di atas ini ya. Nggak lihat apa-apa gimana? Buta. Nah, Kakak apa? Dapat apa? masih sebenarnya banyak suara Lang, cuman nggak tahu nih suara apa. Aku juga kayak ngerasa, kan tadi kata bilang fokus. Karena dari seginya Kak Fab tuh masuk suara tuh kayak banyak. Pertama yang di bawah itu suara kayak hum ham gitu. Terus yang di ada banyak suara kayak ketawa-ketawa ketiwi gitu loh. Ketawa-ketawa kecil, ketawa-ketawa kayak seneng gitu loh. Terus ada ketawa-ketawa ini, terus ada mungkin kayak orang minta tolong gitu juga ada. Cuman tercampur gitu. Kakak nggak tahu ya, karena kan memang di depan jalanan besar ya. Kan katanya bilang banyak kecelakaan, takutnya dari situ juga suaranya sih. Suaranya lebih fokus ya. Bercampur ya. Bercampur. Kak, Ini panas banget di sini ya? iya, ini aku udah baru ngebuka lagi Kak.
akhirnya aku dapat banyak gambaran nih. Oh. Kita mau coba masuk satu ruangan, habis itu bahas ke sini. Boleh. Supaya Kita aku kemana dapat dulu? POV-nya. Ke sini dulu ya. Tadi Nanti habis itu pas di tengah kakak bisa kocok kartu ya. boleh. Ada kaca tadi, mana kaca katanya? Mana? Oh, kaca besar. Oke. Kita sini aja yuk. Dengar gak? Kafa Absuil. Mana? Oh iya. Mana? Musang. Tuh, musang pandan. Mana sih? Musang itu. Itu di buntutnya Itu buntutnya tuh. Yang musang tadi. Di pohon dia. Mana sih? Nggak ada gerak-gerak. Itu buntutnya. Yang mana buntutnya? Itu hitam-hitam. Tuh. Oh. Gemoy. Oke. Gemoy. Kayaknya emang musang sering mampir ke sini deh. Gemoy. 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 Oke. Gemoy. Gemoy. Nah, di sini Oh, I see. Kayaknya dulu mungkin abis selesai jadi tempat itu, ini sempat dialihkan sama ini kali ya Kak, tempat proyek-proyek tuh. ini agak tenang di sini ya. Kenapa agak tenang ya di sini ya? Hah? Itu apa sih? Belum, nanti aku akan ajak Kakak ke tengah. Iya. Oke. Kakak akan buka kartu seperti biasa. Ini ada kaca. Kaca itu adalah jembatannya mereka. Jembatannya mereka, ruang dimensinya mereka, antara dunia dia paralel, dunia kita juga. Aduh. Kak, senterin nih. Senterin nggak men? Halo. Kak Fab, lagi ambil informasi parsial aja, jangan Iya. masukin semua. Ini aku konfirmasi dulu sama Kak Fab. Kakak ngeliat nggak? Ini badannya tuh kayak bayi, anak kecil. Ada sayapnya, tapi kepalanya kerbau men. Terbang. Iya. Lihat nggak Kak? Lihat. Sosok yang kakak lihat dia muncul gitu loh, kayak lari gitu. Memang sosoknya tuh kayak binatang. Tadi kakak bilang kayak binatang, memang kelihatan kayak ada sayapnya. Gitu. Kayak anak kecil ya sih. Iya. Kayak Cupid, tapi bedanya ini kepalanya kerbau men. Ini anak setan. Kayaknya. Ini anak Dia setan. jaga gerbang kayaknya sih. Tadi kakak ngomong gitu aja langsung kayak apa sih, kayak nantang kakak gitu loh, kayak gitu. Pengen ngomong susah tadi. Aku mau ngomong susah. Ini anak setan ya. Anak setan. Satan. Coklat tuh ya. Kita kakak fokus. Wah Kak, aku hampir mau dapat info tentang si ketua pemimpinnya. Jadi ya yang aku lihat memang si ketuanya ini dia tuh bukan semata-mata langsung ngebentuk kelompok-kelompok ini guys, tapi dia sendiri adalah bagian dari anggota kelompok yang lain lagi ada. Atasnya lagi. Ada lagi. Jadi ini ada hierarki Kak. Ketahuan, kelihatan kok. Makin ke atas. Jadi ibaratnya kakak nih buka gitu. kelompok nih. Cabangnya. Nah, kakak tuh ternyata masih bagian kelompok bawahannya aku. Nah, aku masih bagian kelompok bawahannya ini. Yang atas lagi. Jadi makin atas. Kak, makin atas Kak. Iya, ngerti aku. Ini kakak kartu yang jatuh apa Kak? Nih, kartu yang ada adalah Lengos. Nah, Lengos ini adalah sosok ajaran di mana ajaran tersebut tidak sesuai. Ya, contohnya tadi. Yang tadi. Nah, tidak sesuai. Lalu ada Jingjik. Jingjik ini adalah sosok yang biasa menempati tempat-tempat angker atau tempat-tempat biasa. Tempat-tempat. Ya pada umumnya ya. Iya. Kita lebih fokus ke Lengosnya ini sih. Apa yang tadi Gilang sebelum lagi ceritakan muncul kartunya.
Makin panas sih. Yuk kita kesana nih kak. Yuk. Kan Kita keluar aja. ini ada yang mantau kita terus loh kak, si bayi kerbau. satan ini. Ya. Kita nyebutnya apa ya? Bayi satan. Bezelbat kayaknya. Nanti ku gambar nih si bayi ini. Ini apa sih? Di sini ada ruangan lagi loh. Kamar mandi ya? Kamar mandi, tapi ini apa tuh? Kamar mandi ini kayak toilet. Apa wastafel, Wastafel. dapur. Bukan ya? Ya tapi banyak tuh ya. Banyak kayak apa sih? Kayak hand sanitizer. Ya. Ini yakin mereka yang kayak kan selanjutnya dipegang sama PT ya kak. Bener. Ini mereka Kayaknya betah apa? nggak betah ngalamin kayaknya sih. gangguan ya kayak. Kayaknya nggak betah sih karena kelihatan kan kayak cuman sebentar gitu. Iya, soalnya tadi kita lihat 2017. Terus selang berapa tahun ini udah kayak gini banget. Tuh 2012 atau 2017? 17 ya? Sekarang kita mau ke sini. Mungkin sempat diambil alih sih karena memang udah kosong, mungkin dibeli atau apa masuk tapi cuma Disewa sebentar kayaknya. kali ya. Cuman sebentar kayaknya. Mungkin proyek di depan atau apa kita nggak tahu ya. Panas Ini banget. sebenarnya aku udah mau nyampe Ah. finalnya sih kak, Final. final dari cerita ini. Kenapa? Aku tadi udah masuk ke sini, udah langsung dikasih gambaran sosok bayi satan ini kan, bayi Ah. kerbau ini. Dan dia ngasih tahu ke aku tentang si perempuan ini, perempuan yang ketuanya ini, bahwa semata-mata bukan dia inspirasi kayak inisiatif mau mendirikan ini tapi memang dia ada suruhannya lagi kak Benar. untuk mendirikan si kelompok ini. Benar. Dan yang kakak dengar pujian-pujian itu sebenarnya itu ada di lantai atas ini. Oh. Ya hip hop gitu. Tuh kebayang-bayang banget di kedengaran Kahab gitu loh kayak apa gitu kayak. Dan Ya, nih nyanyian. kakak kalau Kenapa? di sini nih ya kak, kalau yang aku lihat nih Posisi pas di tengah sini. di sini lingkaran ini tuh sebenarnya ada kayak semacam portal Iya. yang biasanya emang mereka gunain gitu loh kak. Oh. 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 Kita kalau ada lilin, aku ini lilin dah. Nggak ada lilin sayang. Di sini ada portal. Oh. Portal ini sebenarnya kebentuk gara-gara mereka itu yang aku lihat ya kak, di sini tuh dipasang kayak karpet. Yes. Terus mereka kayak duduk lah kayak orang pengajian sebetulnya anehnya nih. Muterin. Iya, tapi dari pengajiannya ini memang ya kayak pengajian pada umumnya kak, tapi ada satu momen di mana kalimat bacanya itu dia balik, Maaf. Ngantuk. dia balik. Abis itu ternyata itu adalah sebuah mantra untuk ngebuka si portal ini kak. Kamu bingung ya? Iya, bingung soal. Kenapa sih Kak Fabio? Bentar, sini dong. Siapa dong? Sini dong. Ini pintunya nyambung nggak sih? Halo. Nyambung nggak sih sebelah sana? Masuk aja. Kenapa ya? Ini Nyambung. nyambung kan? Nyambung. Jadi udah dapat kesimpulannya. Kak Fab. Aku coba. Oh ya. Guys. Iya. Banyak suara ya Allah. Fokus. Iya. Kak Fab kenapa sih? Suara, banyak suara. Berapa mas? Kita mau selesai cepat. Enggak sih, nggak terlalu bias, cuman emang kalau mau telaah gitu loh suaranya suara apa gitu sambil mikir kayak ini apa gitu. Gilang mungkin sambil cerita boleh Gilang. Sebenarnya udah kejawab suaranya kak. Suara. Maksudnya kakak mau nyari tahu ini suaranya ngomong apa? Iya. Kalau mau lebih jelas lagi, aku sih dapetnya ini sebenarnya suaranya itu ya suara-suara mereka puji-pujian doa kayak gitu kak. Tapi untuk nyembah ke yang lebih tinggi lagi. Oke, Cok.
Dan memang secara khusus si wanita ini, yang ketua ini, pada akhirnya itu buat nyari orang-orang untuk dipersembahkan ke tuannya. Kak, gitu. Kesimpulannya dapat gak? Dapat. Apa? Fokus. Oke. Udah ngerti sih kan. Jadi kayak memang jadi Nggak fokus kan? Ayo coba fokus dulu. Kafab, fokus. Jangan di-fullin. Ambil informasi aja. Kafab, ambil informasi. Takutnya soalnya kepancing yang ininya. Kafab. Dapat informasi. Jadi ada sih kayak ada suara tuh kayak dia ini apa ya, kayak benar kata Gilang, jadi dia ada atasannya lagi gitu. Nah atasannya itu selalu ngirimin pesan suara gitu loh, entah itu dari sosok yang datang ke dia gitu. Kayak dibilangnya, kalau dibilang wahyu, orang bilangnya orang yang jadi gini loh, orang ini gitu, orang wanita ini yang diterima informasinya ini udah masuk semua. Nah informasi yang si wanita ini, jadi dianggapnya diri dia adalah sosok terpilih. Nah jadi ada suara masuk dan lain-lain gitu. Nah dia mendengarkan tuh, dia nyampein apa yang dia udah dapat pada pengikutnya gitu. Dia nyampein, gue dapet info dari gini, gue dapet info kayak gini gitu. Karena dari suara ini kayak masih ada sinyal yang datang silih berganti ke sini. Silih berganti. Okay. Nah tempat ini mungkin sempat ketahuan sama warga ya, mungkin warga atau apa, akhirnya diusir. Diusir, lo berbuat sesuatu yang aneh gitu, tempat ini gitu, sebenarnya lo apa gitu. Nah akhirnya diusir, kepemilikannya dan pokoknya disuruh pergilah gitu. Nah dikelolalah sama seseorang, ada satu mungkin keluarganya atau apa, kosong lah. Nah saat itu baru masuk lagi, mungkin ada tadi ya ada tempat mungkin orang nyewa buat pembangunan depan ya. Terus akhirnya hilang lagi gitu, karena di sini banyak banget suara dan banyak banget sinyal-sinyal yang memang diperuntukkan tuh untuk menyampaikan sesuatu gitu loh. Nah makhluk yang dari anak kecil itu yang punya sayap itu, dia ada penyampai pesannya lah. Dia mau pesan nih, jadi dia kesini, dia pergi lagi ke tempat yang ketuanya gitu. Oke. Nah, jadi si makhluk kecil ini emang adalah penyampai pesannya ya Kak ya? Karena Kakak dengar, mohon maaf ya, sensor aja ya Niko ya. Dengar tuh, Kakak dengar namanya ini kayak apa sih namanya surga ya. Iya. Gue dengar kayak gitu, karena di bawah pun dia ternyata bukan huha gitu, dia kayak sensor ya nih suaranya yang nggak benar. Ternyata makin jelas, ternyata dia nyebutin itu gitu. Jadi dia menyimpulkan dirinya dia adalah utusan dari atas. Okay. Nah makhluk yang tadi dia melihatnya adalah sosoknya seperti malaikat karena memiliki sayap. Padahal yang tadi kita bilang dia adalah anak Satan. Yang diutus untuk menyampaikan pesan. Yes. Oh iya. Nah ini pesannya masih ada, sinyalnya ke sini. Suaranya makanya masih banyak. Kakak nggak bisa fokus. Nanti kakak tadi coba nutup gerbangnya dari sini. Kakak tutup gerbangnya atau tutup sinyalnya yang ada di sini supaya nggak masuk lagi. Ini udah agak tenang kan, nggak kayak gimana. Iya.
Oke, jadi emang terjawab ya Kak, ternyata memang tempat ini dulunya pernah ada suatu sekte atau aliran yang memang ternyata bukan menyembah ke sang pencipta, justru malah menyembah ke orang yang lain gitu kan nih Kak. Entah itu manusia, entah dia jin, setan dan iya, dan pada akhirnya ini ternyata mengerucut sampai ke titik atasnya yang kita sendiri masih belum tahu titik atas ini apa dan siapa yang mereka sembah. Benar. Iya nggak? Ibaratnya ini kita baru sampai ke layer 2 nih, atau masih di layer 1 kita ini Kak, belum sampai ke titik puncak si piramida itu. Karena gini, mungkin kita sudahin aja lang, karena kita nggak tahu nih ujungnya kemana gitu. Kita masuk dalam tiang piramida paling bawah gitu. Nggak tahu paling bawah, nggak tahu di pertengahan, kita nggak tahu. Karena kan banyak ya manusia-manusia yang memang mencari jati dirinya, untuk mempercayai seseorang, mempercayai keinginannya gitu kan. Karena kan agama juga banyak dan lain-lain gitu kan, memiliki kepercayaannya. Kepercayaan benar. Jadi ya kita belum bisa bilang kita udah sampai titik puncaknya ya, kayak titik puncak piramida atau belum. Tapi yang pasti sekte ini punya hierarkinya sendiri, ada ajarannya. Dan ternyata tiap ketua kelompok ini adalah bagian dari kelompok yang memang punya ketuanya lagi ya Kak. Dan ini akan mengerucut pada sampai akhirnya ke titik satu hal yang mereka sembah, mereka puja, yang ngebuat mereka takuti, percayai, hormati benar. Jadi ya mungkin kesimpulan dari rumah itu adalah ya itu ya Kak, pernah terjadinya adanya sekte yang kemudian rumah ini mungkin sempat disewakan, terus akhirnya dipakai oleh suatu perusahaan untuk membangun jalan layang di depan. Mungkin disewa beberapa bulan atau beberapa tahun ya Kak ya. Kayaknya berapa bulan doang ya, yang akhirnya ini ya kembali terbengkalai. Dan pada akhirnya ini menurutku menjadi sebuah istana buat mereka sih Kak, koloni-koloni mereka ini. Karena seiring bertambahnya waktu ini akan lapuk, dan akhirnya setelah ini hancur, memang tujuannya akan dibuat hancur oleh mereka, dan pada akhirnya nanti ini akan menjadi ya istana buat mereka gitu. Jadi itulah guys kesimpulannya. Gimana Kak Fab? Apakah kali ini kita sudahi? Kayaknya udah cukup untuk episode kali ini, karena Kak Fab juga ngerasa sangat terganggu dari bawah sampai atas dengan sosok yang tidak terlihat. Akhirnya tadi bilang ada sosok mungkin sebilangnya sih messenger ya. Iya. Yang menyampaikan pesan. Pesan. Dan di sini memang pusatnya di sini gitu kan. Dia turunnya ke sini gitu. Nah, ini Kak Hop tadi coba tutup portalnya, cuman Kak Hop nggak bilang karena takut nggak bisa gitu kan. Iya, kalau misalnya Kak Hop nggak bisa kan malu ya. Oke, Kak Hop tutup, ternyata bisa komunikasinya langsung, suaranya terdengar. Dia menyampaikan bahwa katanya gue ini datang ke sini adalah seperti biasanya, dia bilang seperti biasanya menyampaikan pesan dari Tuhan saya untuk menyampaikan lapangan atau apa sih tadi Taman Eden gitu. Oke, jadi gitu ya guys untuk penelusuran rumah kali ini. Nah, buat kalian yang udah nonton ini terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya, dan share ke teman-teman kalian supaya Jurnal Indigo Kak Fab Gilang tetap ada untuk menghibur kalian setiap hari. Dan BTW kalau kalian mau kita ngundang Wulan, Wulan siapa tuh? Wulan siapa ya? Pokoknya kalian tahu lah Wulan siapa. Benar. Itu kalian komen sebanyak-banyaknya ya guys ya. Benar. Dan juga kita pasti akan berkolaborasi dengan beberapa YouTuber Indonesia, YouTuber misteri yang mungkin nanti akan menghibur kalian semua di sana. Oke, ya udah guys, cukup sampai kita akhiri aja. Sini aja. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.